Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub ila akhir ayat. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayah. Hadratil mukarramun, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW 06 yang saya hormati, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka silaturahmi ta'lim. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada dalam ridha Allah, amin, ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita patut bersyukur kepada Allah, di malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan cager bager selamat. Mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah. Naon cenah Bu? Cager bager selamat, mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah. Pertama, dalam keadaan cager. Cager-cager itu sehat. Mungkin kita punya tetangga ada yang lagi sakit. Kalau kita mau datang ke rumah sakit, mungkin banyak orang yang lagi diinfus. Ada yang mau menjalani operasi. Bahkan sekarang itu penyakit itu macam-macam. Ada yang namanya flu burung. Ada nggak flu burung? Ada. Ada yang namanya flu babi. Ada flu babi. Ada yang namanya busung lapar. Ada nggak busung lapar? Alhamdulillah kita sekarang busung nggak, lapar pun nggak. Lapar tuh ya. Tanggung jawab Pak RT. Nah macam-macam. Nah alhamdulillah sekarang kita ditentukan oleh Allah sehat walafiat. Kemudian yang kedua, dalam keadaan bager. Apa bager itu? Dalam keadaan baik. Ditentukan oleh Allah sekarang ini mengikuti pengajian. Padahal tidak sedikit di waktu sekarang ini banyak orang yang maksiat, banyak orang yang melakukan dosa. Makanya ada bahasa la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya untuk melaksanakan taat. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, cager bager salamet. Orang itu akan selamat kalau diselamatkan oleh Allah. Sebaliknya orang itu akan celaka kalau dicelakakan oleh Allah. Belum lama di mana teh yang terjadi tabrakan itu? Kalimantan. Ya,
banyak korban kan. Tapi saya ngelihat di berita itu ada keluarga yang selamat. Pagi-paginya dia itu mau mengantarkan makanan untuk Jumat berkah. Bahkan makanannya ngegantung aja di itu motornya selamat, orangnya selamat. Padahal banyak korban. Kalau orang itu akan diselamatkan oleh Allah, pastinya yakin akan selamat. Di kejadian tsunami, mungkin Bapak bisa buka di YouTube. Ada kisah ibu-ibu, nenek-nenek, bukan nenek-nenek, ibu-ibu. Ketika tsunami itu terjadi, dia itu dililit ular, dibawa ke suatu tempat. Singkat cerita, si ibu ini selamat daripada terjangan tsunami. Coba kalau dipikir, ya Allah, itu ular gede dari mana? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kepada hambanya melalui ular. Nah, yakinlah orang itu akan selamat kalau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cager, bager, selamat, mudah-mudahan ada dalam rahmat Allah. Ada ulama besar yang namanya Imam Ghazali. Banyak karangan-karangan kitabnya. Nah, Imam Ghazali ini diimpikan. Ternyata Imam Ghazali ini setelah wafat terimpikan ada di suatu tempat yang layak, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditanya, wahai Ghazali, apa yang menyebabkan kamu masuk ke surga? Apa yang menyebabkan kamu berada di tempat yang layak? Kata Imam Ghazali, ini karena amal baik saya. Bukan. Lantas apa? Kemudian kata yang nanya, kamu ingat enggak ketika kamu mengarang kitab, menulis kitab? Kan kalau santri-santri dulu kalau nulis kitab itu pakai tinta, Pak. Ini tintanya, kemudian ini penanya dicoel gitu kan, dicoel. Nah, ketika mengarang kitab ada lalat yang minum daripada tinta milik Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali membiarkan kepada itu lalat karena kasihan. Biarin supaya kenyang, biarin supaya minum. Nah, dengan sebab, dengan wasilah ada kasih sayang Imam Ghazali kepada lalat, Allah memberikan rahmat. Nah, dengan sebab ada sifat kasih sayang kepada makhluk Allah, walaupun kepada lalat, rahmat Allah turun. Kemudian ada kisah lagi dalam kitab Nasaihul Ibad. Dulu ada ulama besar namanya Imam Shibli. Imam siapa, Bu? Shibli. Imam Shibli. Nah, Imam Shibli di suatu saat melewati kota yang ada di Madinah. Ketika melakukan perjalanan, ngelihat kucing yang lagi merengkol, anak kucing. Ngerengkol, tahu nggak apa ngerengkol? Apa ngerengkol? Hah? Ngaringkal, kedinginan. Tahu nggak bahasa Indonesia tentang ngarengkol? Bu, itu mah dingin. Ini mah ngarengkol. Ngaringkul. Nah, Imam Shibli ketika melakukan perjalanan di kota Madinah nemuin kucing yang lagi merengkol anak kucing karena kedinginan. Timbul di hatinya kasihan, sayang kepada itu anak kucing. Kemudian diambillah dan dimasukkanlah ke suatu tempat
supaya hangat, enggak kedinginan. Nah, singkat cerita, Imam Ghazali ini meninggal dunia dan terimpikanlah seperti tadi kisahnya. Wahai Shibli, apa yang menyebabkan kamu masuk ke surga? Karena sholat saya? Bukan. Karena puasa saya? Bukan. Karena haji saya? Bukan. Lantas apa ya Allah? Kamu ingat enggak ketika di dunia kamu melewati di jalan ada anak kucing, kemudian kamu ada sifat kasihan ke itu kucing, akhirnya memasukkan kepada wadah, kepada tempat karena kasihan. Nah, dengan sebab itulah rahmatku turun, kata Allah. Nah, ini dalam arti bahwa ketika kita menyebarkan kasih sayang kepada makhluk Allah, baik yang berakal ataupun kepada yang tidak berakal, ini menjadi wasilah, menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tebarkan kasih sayang, tebarkan kasihan kepada makhluk Allah ataupun kepada binatang. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini bertatap muka dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak. Walaupun tiap hari saya lewat Pak, mungkin ada 5-6 kali saya lewat. Tapi tetangga PRT nyawanya tuh harap ini yang mau ini. Apa manfaat daripada silaturahmi? Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa athara lahu fi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang pengen diluaskan rizkinya, Pak, pengen gak luas rizki? Pengen luas apa pengen banyak? Hah? Pengen luas apa pengen banyak? Bu, pengen luas apa pengen banyak? Wah, bagus. Pintar ya. Pintar. Nah, barang siapa yang pengen diluaskan rizkinya, kena beda. Ada luas, ada banyak. Kalau banyak rizki, mungkin cuma dia yang menikmati. Tapi kalau luas, bukan hanya dia yang menikmati, tapi anak, cucu, bahkan cicit bisa menikmati daripada hasil rizki yang kita dapatkan. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam diajak jalan-jalan oleh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Singkat cerita, ketika di perjalanan Kangjeng Nabi Khidir ngeliat tembok yang mau rubuh, dibenerin aja oleh Kangjeng Nabi Khidir. Kangjeng Nabi Khidir tidak minta upah, tidak minta bayaran. Lantas ditanya, "Ya Nabi Allah Khidir, kenapa engkau ngebenerin tembok?" "Udah, kamu jangan banyak nanya. Ini mah langsung aja ya. Kalau kamu pengen tahu, tembok yang mau rubuh yang saya benerin, di bawahnya ada kanzun, ada gudang yang milik daripada 2 anak yatim. Dan si yatim ini punya orang tua yang soleh. Ternyata orang yang soleh itu hartanya bukan hanya dibanyakkan, tapi diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak di sini ada yang menjelaskan al-ab asabi, Bapak yang ketujuh.
So, kalau bapak yang ketujuh apa tuh disebutnya? Anak punya bapak, bapak punya bapak nonton. Kakek, kakek punya bapak lagi. Buyut, punya bapak lagi. Nonton Rangga. Terus punya bapak lagi. Sampai ketujuh naon tah? Leuteung teh nyaho. Tah iya, ada yang berpendapat sampai ketujuh, bahkan ada yang berpendapat al-ab atasi, bapak yang ke-9. Berarti harta orang yang soleh bukan hanya dibanyakan, tapi diluaskan rezekinya oleh Allah. Nah, barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya oleh Allah, umpama kita lagi di rumah, kakak kita datang, Waalaikumsalam. Pak, bawa apa itu? Bawa jeruk. Dari mana? Itu tadi ada yang ngasih teman. Nih, tuh, dengan berkahnya silaturahmi, jadi diluaskan rezeki. Dapat seminggu datang lagi kakak, Waalaikumsalam. Bawa apa itu? Ini bawa kopi serenceng. Dari mana? Ya belilah. Tuh, diluaskan rezeki. Bener, datang ke situ mau pinjam duit. Nah, jadi berkah silaturahmi Allah akan meluaskan rezeki. Wa yunsha'allahu bis azari. Dan barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia sambung tali silaturahmi. Nah, ini RT berapa? RT 6. Yuk, RT 6 kita pererat tali silaturahmi. Di suatu saat Kangjeng Nabi Daud alaihi salam kedatangan tamu. Waalaikumsalam. Kangjeng Nabi Daud nanya, "Man anta, siapa kamu?" "Saya makhluk langit." "Makhluk langit? Berarti malaikat?" "Iya." "Kau malaikat apa?" "Malakal maut." "Malakal maut?" Masya Allah. Nih Pak, Bu, Nabi mah nggak tanggung-tanggung, tamunya juga malaikat. Ke Kangjeng Nabi ngedatangin malaikat, ke para nabi ngedatangin itu malaikat. Insya Allah Nabi juga kita kedatangan tamu malaikat. Malaikat naon? Malaikat Israel. Siap tuh Pak RT kedatangan tamu malaikat. Siap. Nah, kedatangan tamu Kangjeng Nabi Daud, ada perlu apa? Kata Kangjeng Nabi Daud, "Saya mau ngasih tahu, mau ngasih informasi ke tetangga engkau, karena engkau Nabi dan Rasul, bahwa tetangga kamu besok jam 9 mau dicabut ruhnya." "Oh, ya, pulang lagi tuh malakal maut." Nah, pagi-pagi kemudian datang itu Kangjeng Nabi Daud ke tetangganya. Waalaikumsalam. "Pak, saya kedatangan tamu siapa? Malakal maut. Ada apa?" "Ngasih informasi bahwa kamu jam 9 besok itu mau dicabut ruh, mau dicabut nyawa." "Mau cabut nyawa? Oke, enggak Pak." Singkat cerita, pas hari H jam 8, tadi mau dicabut jam berapa? Jam 9. Kangjeng Nabi Daud datang ke itu rumah tetangganya, maksudnya pengen menyaksikan bagaimana malakal maut mencabut nyawa. Jam 8, jam setengah 9, jam 9 kurang seperempat masih ngobrol. Kangjeng Nabi Daud sama tetangga masih ngobrol. Jam 9 kurang 2 menit, awas 2 menit lagi kamu mati. 2 menit lagi. Jam 9 belum mati juga. Jam 9 lewat 15, setengah 10, jam 10, bahkan sampai jam 11 belum mati juga. Kan Kangjeng Nabi Daud itu malu. Waduh, malu saya. Kan saya Nabi dan Rasul, masa saya bohong?
Akhirnya pulang kanjeng Nabi Daud, berpikir sampai 3 hari ini belum mati juga. Kemudian kanjeng Nabi Daud memanggil kepada malakal maut, ya malakal maut, ta'al, kesini. Ada apa? Kemarin kamu kan ngasih informasi bahwa tetanggaku itu hari sekian jam 9 akan dicabut ruhnya. Kok kenapa belum mati juga? Nggak tahu ya Nabi Allah Daud. Ternyata ketika mau dicabut ini nggak ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Oh, ingat ini Pak, malaikat pencabut nyawa itu nggak berani nyabut kalau nggak ada catatannya. Jadi itu main cabut-cabut lah, nggak ada catatannya. Terus gimana tuh? Ya nggak tahu saya juga. Udah sekarang mah kamu bilang ke Gusti Allah, nanya ke Gusti Allah, apa sebabnya? Nabi Allah Daud, saya takut ke Gusti Allah, takut. Udah nanya, bilangin, suruh Daud. Akhirnya malakal maut itu nanya ke Gusti Allah. Ya Allah, saya utusan dari kekasih Engkau yang namanya Daud. Ketika saya mau mencabut tetangganya Nabi Engkau yang bernama Daud, itu enggak ada catatannya. Apa penyebabnya ya Allah? Apa jawabnya Gusti Allah? Wahai malaikat, kalau kamu pengen tahu ketika hambaku Daud menginformasikan, ngasih kabar ke tetangganya, lantas itu tetangganya cepet-cepet silaturahmi ke kerabat-kerabatnya, ke kakak, ke adik, ke saudara-saudaranya. Dan harta yang dia miliki disodakokan semuanya. Nah, karena dia itu silaturahmi, kemudian sodakoh, aku menghargai terhadap amalnya, maka dipanjangkan umur. Tuh makanya man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil himahu. Barang siapa yang pengen diluaskan rizkinya dan barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah kita itu sambung tali silaturahmi. Kita ini hidup bermasyarakat RT 06. Hakul muslim alal muslim, situn, hak seorang muslim kepada yang lainnya mempunyai 6 hak. Makanya Pak, beda-beda. Ada hak sesama muslim tapi kerabat, ini mempunyai 3. Hak sesama muslim tapi bukan kerabat, punya 2 hak. Hak bertetangga bukan muslim kepada kafir zimmi non muslim, itu 1 hak. Ulangi, kita hidup bermasyarakat, satu sama lain mempunyai hak, namanya hak bertetangga. Kan kita ini komplek ya, benar, bertetangga. Rumah A misalkan 01, 02, ini ada kekerabatan, berarti bertetangga tapi masih kerabat, mempunyai 3 hak. Mana hak yang 3? 1, hak tetangga sebagai tetangga. Yang kedua, hak sesama muslim. Yang ketiga, hak karena dia itu keturunan kerabat kita. Kita punya tetangga umpama 0102, berarti sesama muslim tapi bukan kerabat, cuma mempunyai dua hak. Mana 2 hak itu? 1 hak bertetangga, yang kedua hak sesama muslim. Nah, 0102 kita nomor 1, kemudian tetangga kita nomor 2 non muslim, itu mempunyai hak cuma 1. Apa? Hak bertetangga. Nah, hakul muslim alal muslim
situn. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya mempunyai 6 hak. Mana yang 6 hak? Ketika engkau berjumpa dengan orang muslim, hendaklah ucapkan salam. Bersama muslim nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Ustadz, apa sih hukumnya ngucapin salam? Hukum ngucapin salam adalah sunnah. Bagaimana hukum menjawab salam? Itu tergantung. Bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Saya tadi ngucapin salam, Pak RT tadi ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ngejawab salam. Nah, ada satu saja yang ngejawab salam, maka itu fardunya fardu kifayah. Yang lain bebas daripada dosa. Tapi ibu sendirian di rumah, sendirian aja, sambil main HP. Ada orang, Assalamualaikum. Cuma ada ibu doang sendiri di rumah. Maka ngejawab salamnya itu adalah fardu ain. Sebab kenapa? Sebab cuma dia aja sendiri. Jadi ngejawab salam itu wajib. Ini tergantung, bisa wajib kifayah, bisa wajib ain. Kalau orangnya banyak seperti tadi, maka ini wajib kifayah. Satu orang saja yang menjawab, maka yang lain itu bebas daripada dosa. Tapi kalau kita di rumah sendirian, hanya ada kita sendirian, ada orang yang ucapin salam, maka jawabnya itu adalah fardu ain. Nah, hak muslim kepada yang lainnya, ketika bertemu ucapkanlah salam. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Kemudian hak muslim kepada yang lainnya, ketika orang muslim itu mengundang, maka hendaklah penuhi daripada undangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mohon nanti sore habis asar datang ke rumah ya. Saya mau acara selamatan akikah. Berarti ngundang. Waalaikumsalam. Pak, nanti hari Minggu tanggal anu saya ada acara walimatul khitan, datang ya. Berarti mengundang. Nah, hakul muslim alal muslim, ketika diundang fa'ajibhu, maka hendaklah penuhi undangan. Kemudian yang ketiga, ketika orang muslim meminta nasihat, maka hendaklah nasihati dia. Pak Ustadz, saya hidup gini banget ya, enggak semangat ibadah, ngaji enggak semangat, sholat kadang bolong. Gimana Pak Ustadz? Tolong nasihati saya. Nah, ketika orang muslim minta nasihat, maka hendaklah nasihat. Kenapa? Kita ini kan udah diperintahkan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi ketika orang itu minta nasihat, hendaklah nasihati. Baru berapa tuh? Baru berapa? 3. Ibu-ibu mesti connect, mesti jam 11 lewat. Ukuran naon. Kakak berhasil saya ngomong. Mau harus setengah jam. Nah, sampai setengah 12 ya. Kuat tuh. Keempat, ketika dia itu bersih. Coba gimana Bu suara bersih? Suara bersih. Coba Pak praktekin suara bersih gimana? Nah, ketika orang muslim itu bersih, tapi ngucapin alhamdulillah. Ketika masa suara bersih gitu? Bersih. Alhamdulillah. Pasyamithu,
maka ucapkanlah yarhamkallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Itu hak. Syaratnya kalau dia itu ngucapin alhamdulillah. Kalau dia itu nggak ngucapin alhamdulillah, nggak perlu lah. Ya, syaratnya ketika dia itu bersin ngucapin alhamdulillah, maka kita pasyami hendaklah ucapkan yarhamkallah. Kemudian yang keempat, ketika orang muslim itu sakit, maka hendaklah dia itu tengok. Apalagi kita hidup di komplek, umpama ada tetangga yang sakit, apalagi sesama muslim, maka hendaklah tengok. Kan yang namanya orang sakit, Pak, orang sakit makan apa aja nggak enak, semuanya pahit, bener tuh. Jeruk pahit, susu pahit, walaupun manis ya Pak, pahit. Apalagi paria, ya udah paria, naon tak? Apalagi pare, ya pahit, ya udah pahit, ya pahit. Jadi pahitnya itu kuadrat, pahit. Jadi orang yang sakit itu dicabut nikmat makannya oleh Gusti Allah. Kemudian orang yang sakit itu tadinya mukanya selalu ceria, tapi pada semberuet. Sebutnya apa ya? Pucet, selam. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit itu dicabut kekuatan badannya oleh Allah. Lalu lulus. Walaupun biasanya kalau jalan, wah, kayak abri, tapi pas lagi sakit mana? Apalagi pas meriangan, lagi sakit. Kemudian dicabut oleh Allah dosanya. Sakit 2 hari, 3 hari, seminggu. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka dikembalikan. Yang tadinya makan gak enak jadi enak lagi. Kalau istilah Sunda mah mamayu. Nyaute mamayu. Nafsu makan, apa aja dimakan. Ya, lagi sakit mah gak mau makan. Pas sembuh 5 piring. Dikembalikan oleh Allah. Kemudian ketika lagi sakitnya badan lemas, dikuatkan lagi oleh Allah, tegar lagi. Muka ketika sakit pucat, maka jadi ceria lagi. Tapi satu yang tidak dikembalikan oleh Allah, yaitu dosa-dosanya. Makanya ketika kita lagi sakit, jangan aral. Tahu nggak aral? Apa sih bahasa Indonesianya aral? Aral kayak gini nih. Ya Allah, gini-gini amat sih ini penyakit. Mengeluh. Mengeluh. Jangan ngeluh. Ya, kenapa? Justru ketika Allah mencintai hambanya, maka ibtalahu, Allah mengujinya. Ini perlu digarisbawahi. Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah mengujinya. Ujian itu terkadang dikasih penyakit. Saya kasih contoh. Umpama, ini maya umpama, pasangan muda-mudi, kalau bahasa sekarang mah pacaran. Ini maaf, bahasa sompral pacaran. Nah, si cowoknya di apa namanya? Dicubit sama ceweknya. Nah, yang itu mas, dicubit. Tapi nggak kerasa sakit. Padahal pas itu masya Allah pada biru, tapi nggak terasa sakit. Coba apa penyebabnya? Tuh, pernah ya pengalaman. Kenapa? Karena cinta. Bahkan itu cowoknya. Ayo lagi neng. Kenapa? Karena cinta. Nah, ketika Allah cinta kepada hambanya, kemudian hambanya itu menerima akan ujian dari Allah. Ya Allah, terus. Itu seperti pasangan yang lagi pacaran, si perempuannya itu
mencubit. Karena ada rasa cinta, tidak terasa sakit. Nah, jadi orang yang sakit, dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, hak muslim kepada yang lainnya, ketika ada yang meninggal dunia, maka hendaklah antar jenazahnya ke kuburan. Makanya kan dalam mengerjakan sesuatu kita itu tidak boleh tergesa-gesa. Makan tidak boleh tergesa-gesa, takut keselak. Minum tidak boleh tergesa-gesa, takut keselak. Kecuali 5 hal. Nah, singkat aja ya. Di antara yang 5 hal, ketika ada yang meninggal dunia, cepat-cepat urus jenazahnya. Kenapa? Karena yang namanya mukmin selama hidup di dunia, dia itu sholat, dia itu puasa, dia itu beramal soleh, pengen mendapatkan cepat-cepat mendapatkan balasan daripada amal yang ia pernah lakukan. Jadi ulangi, hak sesama muslim ada berapa, Bu? Pak? Ada 6. 1. Ketika bertemu ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, apa? Ya Allah, ngesmo naon? Ada kedua tadi naon? Ketika mengundang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, ketika minta nasihat. Kemudian yang keempat, ketika bersin dan mengucapkan alhamdulillah, hendaklah kita mengucapkan yarhamkallah. Kemudian yang keempat, ketika dia itu sakit, maka hendaklah ditengok. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ketika meninggal dunia, maka antarkanlah jenazah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia itu muliakan tetangganya. Ini tetangga ini, Pak, harus dihormati. Bahkan malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada Rasulullah harus menghormati kepada tetangga. Bahkan bukan hanya kepada tetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Coba Kak, Pak RT senang gak kalau ada tamu datang? Senang kan? Apalagi bawa duitnya. Di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ada pasangan suami istri. Nah, suaminya ini, si laki-laki ini senang sekali kalau ada tamu datang ke rumahnya. Bahkan makanan yang ada di rumah dikeluarin. Makanannya ya, bukan kellernya. Bukan gelasnya aja, tapi makanannya. Bahkan istrinya itu suruh masak. Setiap tamu yang datang harus makan. Karena kecapean ini istrinya, karena tingkah suaminya selalu pengen dilayani, kemudian mengeluhlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya punya suami si Anu. Kalau ada tamu gemar sekali, senang sekali, beri makan, beri hidangan-hidangan. Saya suruh masak, bahkan saya capek ya Rasul suruh masak melulu.
tapi Rasul diam, enggak menjawab. Nah, singkat cerita, Rasul nemuin si laki-laki tadi yang jadi suaminya. Fulan, bilangin sama istri kamu, besok saya mau bertamu ke rumah. Sampaikan. Kemudian pulanglah ini si laki-laki menemui istrinya bahwa besok Rasul mau datang, mau bertamu. Senang kan? Senang. Datanglah Rasul. Biasa ngobrol. Ketika pamit pulang dipanggil tuh si bapak yang punya rumah. Bilangin sama istri kamu, ketika nanti saya pulang, keluar dari rumah, liatin yang ada di belakang saya. Singkat cerita, pamit Rasulullah. Pamit. Benar disaksikan. Oleh itu istrinya si bapak tadi, ternyata hewan-hewan seperti kalajengking, hewan-hewan yang berbisa, yang melata, itu berjalan di belakangnya Rasulullah ketika Rasul keluar daripada rumah Suhaibul. Nah, ini menunjukkan, menandakan ketika tamu datang ke rumah kita, balai musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sahabat Nabi yang namanya siapa ya, lupa saya. Pokoknya sahabat Nabi. Dia itu rela mengorbankan lapar karena menghormati daripada tamu. Di suatu waktu ada musafir datang ke masjid karena kemalaman, bertemu Rasulullah. Sholat maghrib ikut berjamaah, kemudian sholat isya ikut berjamaah. Nah, kemudian Rasul berkata kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, ada enggak yang mau untuk datang ke rumah kamu membawa ini musafir? Kemudian ada satu sahabat yang ngacu, saya siap ya Rasul, siap datang. Kemudian ini musafir dibawa ke rumahnya sahabat. Suruh nginep, udah disiapin tempat tidur. Kemudian dihidangkanlah makanan. Ngomong sama istrinya, mah, makanan ada, cuma satu porsi. Berarti kalau satu porsi mah cuma untuk dia sendiri. Sedangkan ini musafir ini dalam keadaan lapar. Lalu ngobrol ini sahabat dengan istrinya, mah, nanti pas ngeluarin makanan kita atur strategi. Nanti lampu matiin ya, matiin. Singkat cerita, makanan dikeluarkan, lampu udah dimatiin. Satu porsi dihidangkanlah ke musafir, ke tamu tadi. Kemudian piring kosong dibawa sama ini sahabat. Dan karena gelap nggak kelihatan. Ketikain, ayo Pak makan. Biasa kontreng, padahal piring kosong. Nah, inilah ada sahabat yang membela dirinya lapar karena membela tamu. Masya Allah. Kira-kira kita bisa nggak? Bisa nggak Bu? Orang lapar ya. Tamu kenyang, kira-kira gimana? Tuh ya, ada sahabat Nabi yang membela tamu sedangkan dia itu lapar. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, karena ini udah mau 11:30 ya, takut ibu-ibu kemalaman. Mari kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, Allah murahkan rezeki kita untuk bekal ibadah, anak-anak kita, keturunan kita mudah-mudahan dijadikan orang yang soleh solehah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang enggak? Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas. Rabbi nafa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqa amanah. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.